Malam ini di kawasan kaki Bukit Tegalan begitu sangat dingin. Dinginnya cuaca malam ini dipicu lantaran akan pergantian musim dari musim kemarau memasuki musim penghujan. Malam ini Oim sedang risau. Dari tadi Oim hanya duduk di kamar sambil memandangi foto kedua orang tuanya. Tak terasa sudah 5 tahun lebih Oim hidup sebatang kara. Dalam kesehariannya, ia selalu ditemani si Kirik, seekor anak anjing yang dahulu ditemui dan ditolongnya di hutan. Melihat majikannya sedih karena merindukan orang tuanya, Kirik pun ikut merasa sedih. Lalu ia menghampiri Oim. Ia mengatakan akan segera meminta bantuan kepada ayahnya di istana. Singkat cerita, raja dari kerajaan Kain bersedia membantu Oim untuk mencari jejak kedua orang tuanya yang hilang di laut. Mendengar berita itu, hati Oim sangatlah senang. Oim pun langsung memeluk si Kirik. Malam itu, Oim dan Kirik merencanakan persiapan untuk pergi ke pantai. Akhirnya, mereka menyiapkan sarana perbekalan untuk upaya melakukan pencarian orang tua Oim di laut. Pagi pun tiba. Setelah sarapan, mereka pun beranjak pergi menuju ke arah pantai. "Ayo Kirik, kita berangkat. Kita melintasi hutan saja ya, agar jarak tempuhnya tidak begitu jauh," ujar Oim. Perjalanan pun dimulai. Setelah kurang lebih setengah jam, mereka memasuki hutan. Mereka menyusuri hutan dengan riang gembira. Sejuknya udara pagi pun membuat semangat. "Wah Kirik, kita sudah lama ya tidak main ke sini. Aku kangen dengan air terjun itu. Nanti kalau kita sudah senggang, kita ajak teman-teman untuk kemah di sini ya. Udaranya masih sangat segar dan pemandangannya pun sangat bagus." Selama berjalan menyusuri hutan, banyak hewan-hewan hutan yang memperhatikan, dari rusa, koala, kera, burung, kelinci, dan lain-lainnya. Serasa mereka menyambut kehadiran kita. "Nah Kirik, kita harus menerobos hutan itu sampai ke Telaga Biru. Nanti sampai di Telaga Biru itu, kita tinggal menuruni bukitnya. Kita potong jalur saja, biar semakin cepat perjalanannya. Tapi tetap harus hati-hati ya Kirik." Oim pun dengan cekatan menuruni tebing tersebut. Dari atas tebing sudah nampak terlihat lautan yang begitu indah. Setelah menempuh perjalanan 3 jam lamanya, akhirnya mereka pun sampai di laut. Sesampai di laut, Oim pun teringat masa-masa lalunya. Masa-masa di mana ia mencari kedua orang tuanya. Tak terasa butiran air mata menetes di matanya. "Ayolah Kirik, kita istirahat sebentar. Tentunya kamu juga capek kan Kirik?" Setelah beristirahat tak lama, ada sebuah pesawat ruang angkasa mendatangi mereka. Seorang prajurit di pesawat tersebut memberikan salam hormat kepada Kirik. "Selamat malam Pangeran. Kami diutus Yang Mulia Baginda Raja untuk menjumpaimu di planet bumi ini. Kami diutus untuk menemuimu dan mengantarkanmu mencari orang tua dari Oim." "Baiklah prajuritku, ayo kita segera lakukan pencarian." Lalu mereka berdua dibawa naik ke dalam pesawat ruang angkasa tersebut. Bagaikan kilat, pesawat ruang angkasa itu melesat dengan sangat cepat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Oim terbang menggunakan pesawat ruang angkasa. Malam ini di kawasan kaki Bukit Tegalan begitu sangat dingin. Dinginnya cuaca malam ini dipicu lantaran akan pergantian musim dari musim kemarau memasuki musim penghujan. Malam ini Oim sedang risau. Dari tadi Oim hanya duduk di kamar sambil memandangi foto kedua orang tuanya. Tak terasa sudah 5 tahun lebih Oim hidup sebatang kara.
Dalam kesehariannya, ia selalu ditemani si Kirik, seekor anak anjing yang dahulu ditemui dan ditolongnya di hutan. Melihat majikannya sedih karena merindukan orang tuanya, Kirik pun ikut merasa sedih. Lalu ia menghampiri Oim. Ia mengatakan akan segera meminta bantuan kepada ayahnya di istana. Singkat cerita, raja dari kerajaan Kain bersedia membantu Oim untuk mencari jejak kedua orang tuanya yang hilang di laut. Mendengar berita itu, hati Oim sangatlah senang. Oim pun langsung memeluk si Kirik. Malam itu, Oim dan Kirik merencanakan persiapan untuk pergi ke pantai. Akhirnya, mereka menyiapkan sarana perbekalan untuk upaya melakukan pencarian orang tua Oim di laut. Pagi pun tiba. Setelah sarapan, mereka pun beranjak pergi menuju ke arah pantai. Ayo Kirik, kita berangkat. Kita melintasi hutan saja ya, agar jarak tempuhnya tidak begitu jauh, ujar Oim. Perjalanan pun dimulai. Setelah kurang lebih setengah jam, mereka memasuki hutan. Mereka menyusuri hutan dengan riang gembira. Sejuknya udara pagi pun membuat semangat. Wah Kirik, kita sudah lama ya tidak main ke sini. Aku kangen dengan air terjun itu. Nanti kalau kita sudah senggang, kita ajak teman-teman untuk kemah di sini ya. Udaranya masih sangat segar dan pemandangannya pun sangat bagus. Selama berjalan menyusuri hutan, banyak hewan-hewan hutan yang memperhatikan, dari rusa, koala, kera, burung, kelinci, dan lain-lainnya. Serasa mereka menyambut kehadiran kita. Nah Kirik, kita harus menerobos hutan itu sampai ke Telaga Biru. Nanti sampai di Telaga Biru itu, kita tinggal menuruni bukitnya. Kita potong jalur saja, biar semakin cepat perjalanannya. Tapi tetap harus hati-hati ya Kirik. Oim pun dengan cekatan menuruni tebing tersebut. Dari atas tebing sudah nampak terlihat lautan yang begitu indah. Setelah menempuh perjalanan 3 jam lamanya, akhirnya mereka pun sampai di laut. Sesampai di laut, Oim pun teringat masa-masa lalunya. Masa-masa di mana ia mencari kedua orang tuanya. Tak terasa butiran air mata menetes di matanya. Ayolah Kirik, kita istirahat sebentar. Tentunya kamu juga capek kan Kirik? Setelah beristirahat tak lama, ada sebuah pesawat ruang angkasa mendatangi mereka. Seorang prajurit di pesawat tersebut memberikan salam hormat kepada Kirik. Selamat malam pangeran, kami diutus yang mulia Baginda Raja untuk menjumpaimu di planet bumi ini. Kami diutus untuk menemuimu dan mengantarkanmu mencari orang tua dari Oim. Baiklah prajuritku, ayo kita segera lakukan pencarian. Lalu mereka berdua dibawa naik ke dalam pesawat ruang angkasa tersebut. Bagaikan kilat, pesawat ruang angkasa itu melesat dengan sangat cepat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Oim terbang menggunakan pesawat ruang angkasa. Nah adik-adik, demikianlah cerita Oim dan Kirik dalam episode pencarian orang tua Oim. Kita nantikan episode yang kedua ya. Sampai jumpa lagi.